Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Panisandra, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan NIM 22320210012, yang akan sedikit membahas mengenai mata kuliah alternatif Dispute Resolution, yang diampu oleh Ibu dosen, R. Eriska Ginalita Dwi Putri, SH, MH. Sebagai pemenuhan dari ujian akhir semester, di mata kuliah ini, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan Alternative Dispute Resolution, ADR? Alternative Dispute Resolution, ADR, adalah proses penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pengadilan. ADR merupakan alternatif dari metode tradisional dalam menyelesaikan sebuah konflik atau pertikaian. Bayangkan dua pihak yang berselisih menemukan jalan damai tanpa harus bertemu di ruang sidang yang penuh ketegangan. Itulah kekuatan Alternative Dispute Resolution, ADR, sebuah cara cerdas dan efisien untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan, menawarkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan harmonis. Sebagai contoh dalam Alternative Dispute Resolution adalah kasus sengketa tanah di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, yang diselesaikan melalui jalur mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Sehingga pihak ketiga ini disebut sebagai mediator. Pada Desember 2023, terjadi sengketa kepemilikan tanah antara warga di Desa Lampuyang. Sengketa ini muncul karena adanya klaim kepemilikan yang tumpang tindih di antara pihak-pihak yang bersengketa. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Upaya mediasi. Dalam rangka menghindari eskalasi konflik, perangkat desa dan kecamatan mengambil inisiatif untuk memfasilitasi mediasi antara para pihak yang bersengketa. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak berikut. 1. Perwakilan warga yang bersengketa. 2. Aparat desa dan kecamatan sebagai mediator netral. 3. Tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di desa. 4. Perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional setempat. Proses mediasi. Proses mediasi ini dilakukan dalam beberapa tahap. 1. Identifikasi permasalahan. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan klaim kepemilikan mereka atas tanah yang dipersengketakan. Kemudian, bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, surat jual beli, dan riwayat penguasaan tanah diperiksa oleh pihak yang berwenang. 2. Negosiasi dan pencarian solusi. Para pihak didorong untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui jalur litigasi. Serta alternatif penyelesaian yang ditawarkan antara lain pembagian tanah secara proporsional, atau pemberian kompensasi bagi pihak yang harus melepaskan haknya. 3. Kesepakatan perdamaian. Setelah beberapa kali pertemuan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kemudian kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh mediator serta perangkat desa. Hasil mediasi. Hasil akhir dari proses mediasi ini menghasilkan beberapa elemen penting untuk kedua belah pihak. 1. Penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan, sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 2. Hubungan sosial antar warga tetap terjaga, mengingat konflik tanah seringkali berdampak negatif terhadap keharmonisan komunitas. 3. Keputusan yang disepakati bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa tanah di Desa Lampuyang melalui mediasi membuktikan bahwa metode alternatif penyelesaian sengketa, Alternative Dispute Resolution atau ADR, dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui jalur hukum yang panjang dan mahal. Keberhasilan mediasi ini juga menunjukkan pentingnya peran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta menghindari konflik berkepanjangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.